Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya SV Matic tahun 2013. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, dalam mencari mobil bekas ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu kita lihat dari tampilan fisik luar. Nah, dari luar yang utama kita perhatikan yang paling mudah adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus dia posisinya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Jadi dia kalau miring ke kiri dan ke kanan berarti ada kemungkinan suspensi atau kaki-kakinya bermasalah. Bisa jadi di shock breaker atau di pernya ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, nah di sini ini adalah nut. Nut adalah batasan antara part dari bodi luar mobil. Jadi nut itu kita perhatikan, dia kalau mobil yang tidak bekas benturan, dia nutnya itu masih presisi, simetris jaraknya. Nah, terus habis itu untuk bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan objek-objek di sekitar mobil. Jadi kita coba kelilingin mobil, kita perhatikan. Jadi mobil yang tidak bekas nabrak, dia pantulan objek-objek di sekeliling mobil itu masih lurus ya, lurus tidak bergombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita perhatikan semua, mulai dari kaca-kacanya, lampu, terus velg, ban, semua. Jadi kita perhatikan, kita kelilingin mobil, kita pastikan bahwa kondisi bodi aman. Nah, jika kita sudah cek dan mobil dari fisik luar aman, nah sekarang berikutnya kita periksa di bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya terpisah ya dengan remote. Jadi remote-nya juga masih orisinil ya, seperti itu. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam yang perlu kita perhatikan adalah aroma dari dalam kendaraan. Apabila dijumpai berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena mobil ada indikasi terkena banjir. Nah, terus habis itu berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu juga pedal dia kehausannya berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya juga kita periksa di bawah masing-masing jok ya. Kita pastikan kondisinya aman, tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat. Seperti itu. Oke. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya coba kita masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba rasakan posisi duduk, mengemudinya. Terus habis itu juga kita periksa juga panel instrumen yang ada di dashboard. Terus habis itu kita periksa juga plafon kondisinya seperti apa. Nah, terus habis itu juga jok juga kita periksa. Nah, ini kebetulan joknya dia dilapisin ya, jadi tidak permanen, dilapisin oleh sarung semi kulit. Karena aslinya itu dia bahannya masih fabric. Berarti oke. Nah, jika kita pastikan, kita cek bagian dalam itu aman. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil. Oke. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita coba buka kap mesin. Kita periksa ada dua hal sih yang penting. Yang pertama oli kondisi dan levelnya. Terus kedua coolant kondisi dan levelnya bagaimana. Terus habis itu juga kita pada saat buka kap mesin kita periksa juga bagian atas, bawah, terus kolong-kolong ada rembesan tidak atau ada hal-hal yang aneh atau tidak. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya coba kita nyalakan mesin ya. Oke. Kita coba nyalakan mesin ya. Oke. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Kalau mobil, sebentar saya kecilin dulu radio. Oke. Nah, kalau dia nyalanya tersendat berarti ada kemungkinan di dinamo starternya bermasalah, atau bisa jadi di akinya sudah soak. Nah, terus untuk getaran mesin yang masuk kita bisa cek dengan yang pertama kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesinnya. Terus habis itu yang kedua dari posisi duduk juga kita bisa rasakan getaran mesinnya. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan berarti ada kemungkinan engine mounting kena.
atau bisa jadi mesin pincang, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, terus berikutnya kita periksa di kilometer. Nah, kilometer ini dia kilometer di 97.000. Nah, ini juga ada, tapi udah agak burem ininya apa tulisannya. Dia service record Nissan ya. Terus di sini juga ada penggantian oli, transmisinya berikutnya berapa, terus habis itu gardan ini transmisinya berikutnya kapan ya, seperti itu. Nah, terus habis itu juga Grand Livina ini juga masih lengkap, jadi buku servisnya masih lengkap. Nah, ini juga ada servis terakhirnya, ini di sebentar coba kita lihat dulu. Jadi servis terakhirnya di 89.000 seperti itu. Oke. Nah, dia sini tapi buku manualnya sudah hilang, tapi ada beberapa bond servis yang masih disimpan. Nah, oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas, kita periksa histori servisnya bagaimana. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya diturunkan atau di reset seperti itu. Selain dari service record, kondisi fisik mobil juga tidak bisa bohong, dia berbanding lurus dengan kilometer pemakaian dan perawatannya seperti itu. Oke, nah sekarang kita cek mesinnya. Nah, ini buat buka mesin, di sini buat buka tangki bensin, pengisian tangki bensin. Nah, di sini buat sekring ya, sekring. Nah, di sini spionnya sudah elektrik tapi dia belum retract seperti itu. Oke. Nah, di sini pengaturan buat power window ya, power window, central lock, sama ini buat mati nyalakan power windownya ya. Oke, sekarang kita coba buka. Nah, terus ini door trim juga perlu kita periksa. Door trim kondisi juga masih bagus, masih oke. Terus habis itu sealer juga perlu kita periksa. Nah, di sini juga sealernya juga masih oke. Karena apa? Karena kalau sealer itu sudah rusak, berarti ada indikasi mobil pintunya sudah reparasi. Dan apabila sealernya itu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa mesin ya. Oke, mesin, kita buka kap mesinnya. Oke, nah Grand Livina ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini kalau nggak salah dia sama dengan Nissan Juke, Nissan Juke. Terus habis itu mesinnya juga sama dengan Nissan Mars yang 1500 cc seperti itu. Oke. Nah, untuk memeriksa mesin yang kondisinya bagus, secara simpel kita bisa periksa dari ritme suara mesin. Jadi pastikan bahwa suara mesinnya itu halus, konstan iramanya, terus getaran mesin juga minim. Untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, yang perlu kita periksa, nah di kap mesin dia juga ada sealer. Jadi sealernya di sini kita periksa aman atau tidak. Nah, terus habis itu bagian depan ini disebut apron, kita periksa jangan sampai ada bekas kotokan reparasi. Terus habis itu juga di samping-samping juga kita periksa juga bagaimana kondisinya, jangan sampai ada bekas reparasi, cat ulang atau ketokan. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir, dari mesinnya kita periksa komponen-komponen mesinnya, ada karat atau sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu juga fan listrik juga perlu kita periksa. Nah, dia berputarnya masih normal, hembusannya atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita periksa mesin, coba kita periksa bagian yang lainnya. Oke. Nah, apabila mencari mobil keluarga MPV dengan kapasitas 7 penumpang yang terkenal nyaman di kelasnya, karena mereknya Nissan ya, termasuk merek Jepang yang nyaman. Terus habis itu populasinya juga lumayan. Terus habis itu juga hampir semua bengkel juga bisa menanganinya, dan dia juga mesin 1500-nya tergolong irit. Mungkin Nissan Grand Livina ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Oke. Nah, sekarang kita coba periksa di bagian tengahnya ya, bagaimana duduknya ya. Oke. Nah, saya coba masuk. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom mungkin sekitar 8 jari ya ini. 8 jari, terus headroom masih ada sekitar 7 jari seperti itu. Oke, nah di sini dia bangku bisa pelipatannya 40-60%. Nah, di tengah juga ada
senderan tangan yang ini bisa ditarik dan sletingnya bisa kita turunin seperti itu. Oke. Nah, terus di sini juga cup holder nggak ada, cuman ada kantong penyimpanan terbuka aja di sini. Terus habis itu di sini ada ventilasi AC juga. Sini ada ventilasi AC. Nah, ini ada kantong penyimpanan seperti itu. Oke. Nah, dia juga ada TV ya, ada TV di sini. Ada TV. Nah, seperti itu. Nah, ini agak copot dikit. Oh, masih nyala seperti itu. Nah, oke. Nah, nih bisa di ini kendor dikit aja. Nah, udah oke. Nah, sip. Nah, terus di belakang ini, nah, bisa untuk 2 penumpang, tapi dia tidak ada senderan kepalanya, dia bisa dilipat 100% ke depan. Nah, di sini ada cup holder 1 sama kantong penyimpanan. Di sini juga ada cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka itu kecil seperti itu. Oke. Nah, terus kita lanjut ya. Plafon masih aman, oke. Nah, terus kita periksa di sini, door trim juga masih bagus. Door trim masih bagus. Nah, di sini ada kantong penyimpanan ya. Oke. Nah, dia sudah dilengkapi dengan child lock. Terus sealer di pintu juga perlu kita periksa juga. Sealer di pintu kita periksa kondisinya bagaimana, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke belakang. Nah, ini buat bukaan bensin ya. Bensin dia di sebelah sini. Saya buka nggak tadi ya? Kayaknya belum saya buka tadi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagasi. Nah, bagasi untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak belakang, kita periksa sealernya kondisinya bagaimana. Nah, terus habis itu apabila bangku baris ketiganya tidak dilipat sih memang tidak terlalu besar, tapi masih cukup lah, bisa 2 tas medium sih bisa masuk ke sini. Nah, di bagian bawahnya ada ban cadangan full size dengan velgnya dia sama ya dengan yang keempat roda lainnya. Nah, di sini ada dongkrak. Terus, nah, di sini juga nih kita bisa periksa nih. Nah, di sini apabila mobil tidak bekas nabrak belakang, nah ini dia bagian dalamnya masih bagus, tidak ada reparasi atau ada ketokan seperti itu. Nah, itu perlu kita periksa. Nah, sama sini tulang-tulangannya juga perlu kita periksa bagaimana kondisinya. Oke. Nah, sekarang kita berlanjut ke sini. Nah, ya. Oke. Nah, di sini kita periksa door trim, kondisi juga masih oke. Nah, di sini sealer pintu juga masih oke kondisinya. Nah, ini child lock juga ada. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, ini joknya, kondisi jok. Nah, di sini tampilan dashboard ya secara keseluruhan. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke depan. Oke. Nah, di depan kita periksa door trim, kondisi juga masih oke. Nah, sealer pintu juga kondisi juga masih oke seperti itu. Nah, oke. Nah, sip. Terus ini tampilan dari sisi sebelah kiri depan. Nah, oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Kita periksa ya. Oke. Nah, di sini setir kondisi juga masih oke. Kulit jeruknya juga masih bagus seperti itu. Nah, ini buat pengaturan lampu dan sen. Terus di sini buat pengaturan wiper ya, wiper sama washer seperti itu. Oke. Nah, AC masih dingin. Nah, di sini single din, tapi bisa tersambung, bisa DVD untuk memutar TV yang di plafon ya. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Ini juga remote juga masih ada. Oke. Nah, terus di sini ada pengaturan AC ya. Nah, ini pengaturan AC, ini buat ventilasi. Nah, ini buat suhu, ini buat mengatur kecepatan, sama ini buat arah angin. Nah, di sini ada power outlet, di sini ada kantong kecil, di sini ada cup holder 2. Cup holder 2. Nah, ini matic ya, matic. Dia kecepatannya bisa sampai 1 ya, paling rendah. 1, 2 seperti itu. Oke. Nah, terus ini rem tangan. Nah, terus di sini juga nih kita bisa periksa apabila ada bekas karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, oke. Terus di sini ada laci penyimpanan tertutup yang cukup dalam ya. Oke. Nah, di sini ada kantong penyimpanan tapi tidak ada cup holder. Nah, di sini juga ada kantong penyimpanan tapi tidak ada cup holder. Gitu. Oke. Nah, terus sun visor tidak ada cermin di bagian supir. Bagian penumpang juga tidak ada cermin. Nah, cuman ini spionnya bisa diatur
kesilauannya ya secara manual seperti itu. Oke, nah mungkin ini saja ulasan saya mengenai Nissan Grand Livina 1,5 tipenya SV Matic tahun 2003. Nah, apabila berminat silahkan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga, simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Nah, di Zal Motor sendiri juga ada rekanan kami yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Kenapa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat kualitas mobilnya, rasa berkendaranya bagaimana, terus performa dari mesinnya, kaki-kakinya, terus maticnya ya masih responsif, sama perpindahannya halus atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, secara keseluruhan kita bisa rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan. Nah, ini yang memiliki area parkir yang luas, jadi kita bebas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas. Jangan lupa juga follow di sosmed kami di Facebook Zal Motor, Instagram FF Pusfar, terus di TikTok sama di Twitter itu Zal Motor Channel. Dan di akhir video ini juga ada playlist kami mengenai stok yang tersedia, terus Nissan review mobil-mobil Nissan yang lainnya, serta ada playlist tips bagaimana mencari mobil bekas. Oke, terima kasih. Jangan lupa juga share juga ke teman-teman, saudara, kerabat yang mungkin sedang mencari mobil bekas. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.